Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Injil Markus bab 16 ayat 15. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Inilah tugas perutusan Tuhan Yesus kepada semua orang yang sudah dibaptis. Sobat-sobat misioner yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya Yosefa dari Paroki Santo Yohanes Pemandi, Surabaya. Sedikit berbagi cerita sebagai lansia yang berusia 78 tahun. Setelah puluhan tahun saya mengalami hari-hari yang penuh dengan kesibukan antara keluarga, kampus, paroki, keuskupan, wilayah. Ini saya boleh menikmati kehidupan yang sedikit berbeda. Saya mempunyai waktu yang lebih banyak bagi keluarga, juga sesekali saya bisa mengunjungi teman-teman lama saya yang sudah lama belum saya temui. Kini hari-hari saya isi dengan olahraga pagi, dilanjutkan dengan misa harian online, dan doa-doa harian saya. 2 kali seminggu saya mengajar di perguruan tinggi. Kalau untuk pelayanan kini sebatas sebagai pemandu di lingkungan dan juga membantu teman-teman di KKI Keuskupan Surabaya. Apa yang menjadi hiburan saya? Nonton film dan juga membaca. Saya suka membaca bacaan yang inspiratif. Dan dalam hal ini tentu saja juga kitab suci dengan firman Tuhan yang menjadi pegangan hidup kita semua. Ada juga nih sekarang acara tetap. Ya, setiap minggu sekitar 2-3 kali saya harus bolak-balik ke puskesmas, ke rumah sakit. Ya, untuk kontrol kesehatan dan terapi lutut saya yang bermasalah ini. Ya, dibutuhkan waktu yang lumayan banyak dan kesabaran untuk mengikuti semua prosedur yang ada. Tapi di sini saya juga boleh bersyukur bahwa saya belajar menjadi lebih perhatian, lebih peduli, lebih berempati kepada orang lain, terutama mereka yang sakit. Ya, di sini juga saya boleh sedikit berbagi kasih melalui perhatian saya pada mereka dengan senyuman, tegur sapa, dan juga menjadi pendengar yang baik. Dan sesekali kalau ada yang membutuhkan bantuan, itu yang bisa saya berikan. Kalau di kampus, biasanya saya selain berusaha mengajar dengan baik, saya upayakan bahwa setiap mahasiswa yang ada di kelas saya itu merasa diterima dan dihargai apa adanya sesuai dengan keberadaan mereka masing-masing. Mereka diberikan peneguhan yang positif, diberi semangat, diberi dukungan dan bantuan untuk memaksimalkan potensinya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Teman-teman lanjut usia, kita boleh dibebaskan dari kewajiban untuk berpuasa, juga tugas pastoral yang ada di paroki yang biasa kita lakukan karena usia lanjut kita. Tapi tugas perutusan yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus sejak kita dibaptis melekat pada diri kita sampai kapanpun, dimanapun kita berada. Kalau diingat-ingat, banyak sekali ya, bahkan tak terhitung kebaikan Tuhan, kasih karunia Allah yang boleh kita alami di dalam hidup kita. Nah, kasih karunia yang begitu luar biasa yang sudah kita alami tidak boleh kita simpan untuk diri kita sendiri, tapi harus diwartakan, diteruskan dan dibagikan kepada orang-orang lain melalui sedikit tindakan kasih, sedikit perbuatan baik, sekecil apapun sesuai dengan kemampuan dan kesempatan yang ada. Kiranya dengan bantuan Roh Kudus,
seluruh hidup kita boleh menjadi kesaksian ajaran Yesus yang kita wujud nyatakan dalam sikap hidup kita, dalam kata-kata kita, dan dalam perbuatan kita. Dan ketika kita tidak bisa lagi banyak berfungsi karena keterbatasan fisik kita, ketika ruang gerak kita hanya sebatas kamar atau sekitar rumah, kita masih ada cara untuk bermisi, yaitu berdoa. Dengan berdoa kita bisa menggapai banyak orang lain di luar sana selain keluarga kita. Kita bisa berdoa bagi gereja, bangsa, dan negara, dan juga daerah-daerah misi yang penuh tantangan dan kesulitan. Kita berdoa bagi para romo, para burder, suster, dan para relawan yang berkarya melayani di misi tersebut. Dengan Rosario Misioner ini, kita bahkan bisa menjangkau ke 5 benua yang berbeda. Ada juga jiwa-jiwa di api penyucian yang menantikan doa-doa kita. Lalu ada pertanyaan, bagaimana menjadi lansia yang bahagia? Saya teringat yang pernah saya baca. Ketika saya bercermin, saya memandang wajah orang yang paling bertanggung jawab atas kebahagiaan saya. Jadi kebahagiaan saya itu banyak tergantung pada diri saya sendiri. Dalam hal ini saya belajar dari Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi. Bagaimana saya selalu berusaha dan senantiasa boleh bersukacita di dalam Tuhan. Saya belajar untuk menjaga pikiran saya, memikirkan hal-hal yang positif, hal yang baik, hal-hal yang indah, dan mencoba menemukan hal-hal yang baik dalam setiap peristiwa yang saya lewati dan setiap pribadi yang boleh saya jumpai. Ya, memang ini tidak selalu gampang. Tetapi kalau pikiran saya ketika sedang terusik oleh kekhawatiran atau kecemasan, saya akan datang kepada Tuhan dan menyatakan kepadanya dalam doa, permohonan, dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran saya. Demikian Rasul Paulus. Bahagia sejati adalah sukacita di dalam Tuhan yang perlu kita perjuangkan. Sobat-sobat misioner yang terkasih, jalan perutusan Yesus memang tidaklah selalu mulus dan tidaklah selalu gampang untuk dilaksanakan. Namun ini proses seumur hidup yang kita yakini dan kita imani selalu dalam penyertaan Tuhan Yesus sendiri. Seperti yang telah dijanjikannya, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Semoga Bunda Maria membantu kita. Semoga Roh Kudus membimbing setiap langkah hidup kita. Semoga kita boleh menjadi utusan Yesus yang setia dan duta kasih Allah dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita semua. Salam misioner.